Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para kru dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ana ingin menanyakan bagaimana cara menasihati anak yang sekarang ini susah sekali diajak sholat berjamaah di masjid. Padahal dulu waktu sekolah suka sholat di masjid. Sekarang anak-anak ini sudah banyak perubahan mengikuti gaya orang kafir, memakai anting, gelang, dan jika sholat pun selalu di akhir waktu. Gimana cara menasihatinya Ustaz? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita. Memang kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah menemui anak kita yang seperti itu? Nah, yang pertama, sebelum kita berdakwah, kita harus yakini tentang dua hal. Ya, yang pertama adalah bahwasanya hidayah itu milik Allah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallahi laulallah mahtadaina wa ma shallaina wa ma tasaddaqna." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita enggak akan dapat hidayah. Ya, kita nggak akan bisa sholat dan kita nggak akan bisa sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian yang kedua, dalam dakwah kita tidak dituntut ya untuk kita tidak dituntut untuk menjadikan manusia menerima dakwah kita. Akan tetapi kita dituntut dalam dakwah untuk menyampaikan yang hak dengan cara yang hak pula. Ya. Coba kita lihat Nabi SAW. Beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib. Ya, akan tetapi Abu Thalib tidak menerima dakwahnya. Kemudian Nabi sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah taufik Allah ya kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah ya yang memberi petunjuk bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Dialah Allah yang mengetahui ya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah kepada anaknya juga. Anaknya ada yang kafir. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya juga masih kafir. Nah, adapun solusinya, adapun bagaimana cara kita mendakwahinya. Yang terpenting yang pertama adalah karena anak kita sudah besar, maka ya kita mendakwahinya harus dengan hati. Tentu kita berdoa kepada Allah. Allah lah yang memiliki hati anak-anak kita. Ya, berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah tersebut. Ya. Dan kita tatkala menasihati harus dengan hati, dengan lembut. Ya, cari momen yang pas untuk menasihati. Ya, biasanya anak laki-laki kalau orang-orang parenting sekarang ini ya, saya pernah mendengar bahwasanya anak laki-laki itu tatkala dia itu akan menerima nasihat tatkala dia makan. Ya, tatkala dia makan, ya dia akan mudah menerima nasihat. Kita ajak makan dia. Ya. Kemudian ya sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, sampaikan tentang meniru orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan. Ya, dan ajak anak kita untuk hadir di majelis ilmu. Mengapa? Karena dengan hadir di majelis ilmu adalah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan di situ bisa jadi hidayah akan masuk kepada anak kita. Ya, tentu ingat para ummahat atau para jamaah sekalian, ya, doa. Ya, jangan pernah tinggalkan doa. Ya, baik tatkala kita sujud, kita tambahi doa. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Allahu a'lam.